masjid, gitu kan? Seorang wanita yang menggunakan parfum menuju ke masjid di masa Nabi SAW yang ditegur oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cuma menegur parfumnya, bukan menegur ke masjidnya. Hampir setiap sholat berjamaahnya Nabi SAW di masjid pasti ada wanita di saf wanita. Berapa kali riwayat menyebutkan masalah itu? Pada saat selesai salam, ada wanita yang menyeletuk atau bertanya dari saf wanita. Yang gitu. Kenapa ada keluar hukum bolehnya wanita dalam masalah fikih kalau imam lupa menepuk punggung telapak tangannya di masjid itu, sholat berjamaah. Kan begitu. Jadi boleh saja, bukan tidak boleh, tapi afdaliyahnya. Kalau di pesantren, masa terapi dan melatih diri, ya supaya ibu jadi juga nanti ukhti ini terbiasa, nanti akhirnya bisa mengingatkan suaminya, bisa menggambarkan pengalaman ini kepada anak-anaknya, maka itu kan bagus. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak punya 3 anak, 2 laki-laki dan hanya 1 perempuan. Bagaimana sebaiknya bersikap adil agar anak-anak menjadi penyebab ganjaran surga bagi anak dan keluarga kelak? Jazakumullah khairan. Kalau pembagian wajib adil semasa hidup, ya, pembagian makanan, pakaian, ya, umumnya adil. Jadi tidak boleh kita bedakan satu sama yang lain, kecuali porsi. Karena kalau porsi nggak bisa kita samakan. Misalnya porsi makannya anak kita SMA sama porsi kita bayi kan beda. Nggak mungkin sama. Tetapi kalau kita misalnya, kalau saya pribadi menggunakan metode dengan beberapa anak yang Allah amanahkan ini, saya kalau bayar sekolah, SPP, maka tidak mungkin kita samakan. Mungkin kadang-kadang anak-anak beda levelnya, yang SMP SPP-nya beda sama yang SD, yang TK juga beda misalnya, atau beda sekolah, beda pesantren, makanya tidak mungkin kita samakan. Atau biaya rumah sakit tidak bisa disamakan. Tapi kalau mereka misalnya beli kebutuhan pribadi, beli mainan, beli apa, misalnya si anak A beli mainan dengan nilai Rp50.000, yang lain tidak beli, maka yang lain punya saldo, kita titipkan ada saldonya Rp50.000, yang dia bisa pakai kapan saja. Nah itu kembali kepada, ini saya lakukan karena kembali kepada riwayat tentang Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Pernah satu waktu Bashir membawa Nu'man ke masjid Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberikan Nu'man ini harta sendiri. Kata Nabi SAW, apa kau berikan kepada anak-anakmu yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kenapa? Karena ini kebetulan Nu'man ini punya kelebihan, lebih bakti kepada ayahnya gitu. Ayah ingin memberikan dia bonus. Dan dia minta Nabi SAW jadi saksi. Kata Nabi SAW, saya tidak ingin jadi saksi. Lalu Nabi SAW balik tanya kepada Bashir, kau mau nggak anakmu semuanya bakti sama kamu, rata semuanya sama? Kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu adillah pada mereka. Harus sama pemberiannya. Yang ini dikasih uang tabungan 1 juta, yang lain 1 juta juga. Sama, tidak boleh beda. Kalau hal-hal yang seperti ini. Kalau warisan, baru beda. Sudah kita jelaskan tadi, kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Karena itu pembagian yang Allah aturkan setelah pemilik harta meninggal. Tapi di masa hidup, yang sifatnya hibah harus sama, pemberian satu sama yang lain. Ya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Nana, seorang akhwat 22 tahun dari Bogor, mahasiswi, bisakah jodoh datang dengan melalui doa? Boleh saja. Bahkan doa bagian daripada perantara atau penyebab hajat kita dipenuhi oleh Allah kan. Minta disembuhin penyakit, minta dimudahin jodoh, minta dimudahin pekerjaan, doa. Bahkan doa selalu kita dahulukan. Teman-teman, ini resep luar biasa ya. Setiap kali kita mau melakukan satu perbuatan aktivitas, mulai dengan doa. Agar kita libatkan Allah dulu, kemudian baru aktivitas kita. Ingat, Islam mengajarkan kita sebelum makan berdoa. Sebelum keluar rumah, sebelum masuk masjid, sebelum tidur, ya. Sebelum biologis, itu doa dibaca dulu. Supaya libatkan Allah. Setelahnya bersyukur. Banyak orang tidak. Doa ini di nomor 30 kan. Dia sakit, selalu dokter dulu. Setelah mentok, dokter nggak bisa sembuhin, baru sholat malam. Ya. Enggak. Sebelum ke dokter, berdoa supaya Allah mudahkan dokter sama resep jadi penyebab sembuh. Nah, itu baru benar. Jadi berdoa dulu. Ini penting. Jadi melakukan doa. Yang terakhir dari hamba Allah, seorang akhwat juga, 27 tahun dari Bogor, karyawan swasta. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini bagaimana hukumnya bila seorang istri belum punya anak dan pergi mondok, pulangnya seminggu sekali, suaminya ridho dan mengizinkan. Kalau suaminya ridho, tidak ada masalah. Tetapi saran saya, Allahu alam, kalau sudah status istri, itu jauh lebih baik dia selalu berada di sebelah suaminya. Ya.
semua gerak-gerik suaminya yang dia terlibat dalam pelayanannya, ya, maka itu akan pahala buat dia. Renungi ini, bagi penanya secara khusus dan umumnya para muslimah. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ini sebagai penutup, Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada beliau, Jibril kirim salam pada beliau, plus dapat istana di surga yang tidak ada kebisingan, justru karena sikap ini. Satu waktu Nabi SAW masuk ke rumah, lalu kemudian Khadijah, saking cintanya dan fokus selalu kepada ya kebaikan, kebutuhan-kebutuhan suaminya, dia bisa tahu dari wajah suaminya lapar atau tidak, butuh apa dia sudah bisa tahu. Maka dia tahu kalau suaminya lagi ingin makan, lalu dia masuk ke belakang, rumah ingin menyiapkan makanan, Jibril turun pada saat itu lalu mengatakan, ya, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Ketahuilah, maksudnya maknanya, dengan perbuatannya ini, sampaikan salam dari Allah. Sampaikan salam juga dariku, dan sampaikan dia mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan karena sikap ini. Maksudnya karena dia tidak pernah bising, ribut sama suaminya, maka Allah berikan ini. Lalu untuk apa jauh-jauh dari suami gitu? Ya, terlebih lagi sekarang sudah bisa kita pergi pengajian di masa suami pergi kerja misalnya, tidak usah terlalu berlama-lama ya. Kecuali mungkin pesantren kilat sesekali mungkin. Tapi kalau seminggu tinggal di pesantren cuma 2-3 hari ketemu suami lalu tinggalkan lagi, ini membengkalikan kewajiban asas sebenarnya, yaitu melayani suami, baru kemudian nuntut ilmu. Padahal nuntut ilmu masih bisa dengan cara lain ya. Sambil cuci, sambil masak, sambil semua bisa kita dengarkan ceramah dengan begitu mudah di masa kita sekarang. Allahu a'lam. Baik, semua bermanfaat insyaallah. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.